Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang tiang hormati segenap pengurus masjid, singkatnya hadirin hadirat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Malam hari ini adalah malam Jumat, malam hari Jumat. Malam Jumat atau hari Jumat itu adalah malam yang baik. Disebutkan bahwasanya malam Jumat atau hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Penghulu hari itu adalah hari Jumat atau malam Jumat. Karena itu dalam hadis yang banyak sekali disebutkan tentang keutamaan dan kemuliaan malam ataupun hari Jumat. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya di antara hari yang paling mulia, di antara hari-hari yang ada itu adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat atau malam Jumat itu mulia? Itu disebutkan dalam lanjutan hadisnya. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat inilah Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi udkhilal jannah. Hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu adalah di hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat pula beliau dikeluarkan dari surga setelah beliau melakukan pelanggaran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menjadi fokus kita di ujung hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidak akan datang yang namanya hari kiamat itu kecuali di hari Jumat. Maka ini sudah menjadi sesuatu yang pasti sifatnya, Bapak Ibu, bahwasanya setiap malam Jumat atau hari Jumat itu kita harus banyak hati-hati. Harus benar-benar banyak melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Kenapa? Karena dikhawatirkan bahwasanya di hari itulah datangnya hari kiamat. Sementara kita belum banyak persiapan, tidak banyak melakukan kebaikan, tidak banyak ibadah, kemudian Allah datangkan hari itu, hari kiamat, maka alangkah meruginya seseorang. Belum banyak persiapan, belum banyak kebaikan, tidak banyak ibadah, ternyata hari yang kita khawatirkan itu tiba di hadapan kita. Karenanya orang tua kita dulu, terutama orang-orang Sasak, Bapak Ibu, kalau di perkampungan sana, apakah di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, hampir seluruh di masyarakat Lombok, orang tua kita dulu bila mana datang hari Jumat, mereka akan berpesan, nah dedek sarelai nani aran wayan, Bapak Ibu, kalau toh hari itu hari kerja kita, mereka minta tolong libur nak. Bahkan ada orang yang mohon maaf kerjanya di Mataram, itu harus pulang hari Jumat. Untuk apa melaksanakan sholat Jumat di situ? Harus libur di situ, jangan ada kerja. Nah, sampai-sampai orang tua kita dulu mengatakan, nah dedek taik lulun kayu teri imlaun, jangan naik pohon. Dia apa ya ni dengan tawak layak dia?
Dendek taik lolon kayu, laun teriim. Padahal yang namanya jatuh itu tergantung hari kita naik pohon. Kalau Senin kita naik pohon, kapan kita jatuh? Ya Senin juga kita jatuh. Tidak mungkin menunggu Jumat kita jatuh. Allah. Tetapi apa makna nasihat orang tua kita dulu? Apakah itu sesuatu yang keliru? Tidak. Itu adalah sesuatu yang benar. Karena orang tua kita sudah punya kekhawatiran yang luar biasa. Nah, hari ini hari Jumat tidak perlu naik pohon. Tidak penting naik pohon, nak. Bukan harus karena jatuh, tidak. Tetapi ini tidak ada manfaatnya. Tidak terlalu penting untuk naik pohon. Ditunda saja besok naik pohonnya. Kenapa? Ini hari Jumat lebih banyak kita berzikir. Ini hari Jumat lebih banyak baca Quran. Ini hari Jumat lebih banyak beristighfar kepada Allah. Termasuk juga tadi jangan bepergian. Dalam tradisi masyarakat Sasak, Bapak Ibu, kalau Jumat itu tidak ada orang kerja. Mau dia tukang bangunan, mau dia apapun itu, dia akan liburkan dirinya. Kenapa? Diharapkan hari itu mereka lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk persiapan kita menghadapi yang namanya hari kiamat. Maka, hormat Allah, filosofi yang disampaikan oleh orang tua kita dulu, ini juga perlu kita hadirkan. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam khusus beliau berpesan untuk hari Jumat dan malam Jumat. Karena ini adalah hari baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu amalan yang harus kita lakukan apa? Fa'akthiru minas salati alayya. Perbanyaklah engkau bersolawat atasku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama Allah menyampaikan, kalau hari-hari biasa kita banyak beristighfar, banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertahlil, silakan. Tetapi tolong untuk hari Jumat ini, tolong untuk malam Jumat ini, Anda harus pastikan Anda lebih banyak membaca sholawat daripada amalan-amalan yang lain. Jadi bukan berarti tidak boleh yang lain. Silakan kita bertasbih, silakan kita berzikir, tetapi khusus untuk hari Jumat dan malam Jumat, perbanyaklah kita bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat bertanya, di saat beliau katakan, solawat yang kamu sampaikan itu akan sampai kepada saya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin itu sampai? Anda itu sudah meninggal dunia dan Anda sudah hancur lebur di dalam tanah sana. Maka beliau katakan, inilah keistimewaan saya. Apa yang engkau sampaikan itu akan sampai kepada saya, dan ketahuilah bahwasanya tanah itu dan semua binatang-binatang yang ada di dalam tanah itu tidak akan pernah menghancurkan, memakan daging yang namanya para nabi. Jadi ini adalah khususiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bila mana kita mengaturkan salawat serta salam, itu akan sampai kepada beliau, bahkan akan diberikan ganjaran balasan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat sekali atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau dia tidak menggunakan Sayyidina juga boleh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Allah berkenan memberikan balasan 10 kebaikan bagi orang yang membaca sekali. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita mengulang-ulang salawat itu? Bagaimana kalau kita membacanya sampai 10 kali? Sampai 100 kali, sampai 1000 kali. Bahkan itu menjadi wirid kita malam Jumat ini. Maka subhanallah, kalau kita berharap perjumpaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita istiqamah mengamalkannya, tiang hakul yakin kita akan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, kita akan semakin dekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menjadi ladang pahala bagi kita semua,
Dan yang paling penting lagi, sebagaimana janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang memperbanyak bersolawat atasku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang dia sampaikan dalam doa dan munajatnya, insyaallah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu, dengan kita bersolawat, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah berhenti untuk bersolawat, jangan pernah malas untuk bersolawat. Jangan sampai kita tidak keluar dari mulut yang mulia ini, mulut yang baik yang Allah ciptakan dari dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kita tidak bersolawat atau mengeluarkan ucapan-ucapan solawat serta salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini adalah merupakan malam pergantian tahun. Ini kita memasuki tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Makanya tadi kita awali dengan doa bersama. Yang inti daripada doa-doa yang kita sebutkan tadi, ya Allah, apa yang sudah kami lakukan dari keburukan-keburukan itu, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan Engkau tahu semua apa yang kami lakukan itu, ya Allah, maka tolong ampuni kesalahan-kesalahan itu. Ampuni semua dosa yang sudah kami lakukan pada tahun yang kemarin, ya Allah. Termasuk kita juga berdoa setelah sholat tadi, ya Allah, ini sudah datang saatnya tahun baru, tahun yang penuh dengan kebaikan. Kami berharap bahwasanya tahun ini kami bisa menjadi orang-orang yang baik, yang terpelihara, terjaga dari semua godaan-godaan syaitan yang bisa menjerumuskan kami dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita pinta tadi, apa yang kita sampaikan di hadapan Allah, apa yang kita munajatkan tadi, semua itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memaknai pergantian tahun ini? Bagaimana cara kita memasuki tahun baru 1447 Hijriah? Ketahuilah hormat Allah, berjumpanya kita dengan tahun baru ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya kita? Tentu kita bisa menghirup udara yang segar, kita bertambah usia kita. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pertambahan dalam setahun. Ini sudah setahun kita bertambah. Bertambah sehari saja itu adalah anugerah yang luar biasa. Bertambah sebulan itu sudah luar biasa. Bertambah 6 bulan, apalagi setahun. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang meminta di hadapan Allah, tidak perlu bertambah setahun, ya Allah. Saya minta bertambah beberapa hari saja, ya Allah. Untuk apa? Saya ingin melakukan kebaikan. Bukankah di dalam surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkan usia saya sebentar saja. Mereka tidak minta 1 tahun, mungkin hanya beberapa saat, ya Allah. Tangguhkan saja, perpanjang usia saya sebentar saja, ya Allah. Mau ngapain kamu? Ternyata orang ini mengatakan bukan untuk sholat, bukan untuk ngaji, bukan untuk puasa, tetapi ya Allah, baru saya menyesal saat ini. Ternyata uang yang saya tabung kemarin itu belum sempat saya keluarkan untuk saya bagi-bagi kepada orang miskin. Uang yang saya taruh di bawah kasur kemarin, ya Allah, belum sempat saya kasih anak-anak yatim. Maka izinkan saya berikan kesempatan sebentar saja. Untuk apa? Saya mau keluarkan uang-uang yang ada di rekening itu.
Saya mau habiskan uang-uang yang tersimpan itu. Uang-uang yang ada di dalam rumah itu. Saya keluarkan. Mau ngapain? Mau kasih semua orang-orang yang miskin. Anak-anak yatim. Orang-orang yang perlu bantuan. Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi minta untuk sholat. Bukan untuk ngaji. Bukan untuk puasa. Kenapa? Karena yang paling terasa nilainya itu adalah pahala sedekah. Pahala berbagi, pahala memberi. Itulah yang paling cepat. Karena itu bukan hanya kita yang merasakannya, tetapi orang lain juga merasakan. Ya, kalau sholat itu kan hanya kita yang merasakan. Puasa hanya kita yang merasakannya. Tetapi dalam ibadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di samping kita yang rasakan, orang lain juga merasakan kenikmatannya. Maka satu-satunya ibadah yang langsung dirasakan oleh pemberi dan yang diberi, itu hanya pahala sedekah. Maka disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwasanya orang itu minta diperpanjang usianya oleh Allah, dia ingin bersedekah. Yang kedua, kenapa sedekah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak zakat? Allah, atau kenapa tidak puasa? Karena mohon maaf, yang paling sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan ini adalah sedekah. Kalau sholat mungkin masih mudah kita lakukan. Setiap kali azan berkumandang kita lari. Setiap bulan Ramadan kita puasa, tetapi belum tentu orang itu mau bersedekah, mau berbagi, mau memberi. Ya, karena itu potensi manusia untuk berlaku pelit, untuk hitung-hitungan itu sangat terbuka sekali, sangat besar sekali. Karena itu kita harus melakukan apa yang dicontohkan oleh para salafus saleh, para sahabat-sahabat Nabi, yaitu mereka selalu menunjukkan kepedulian, berbagi, memberi, dan inilah contoh teladan yang kita dapatkan dari orang-orang Ansar, orang-orang yang membantu orang-orang yang berhijrah. Ya, karena itu pergantian tahun dalam kalender Islam itu, hamba Allah, tidak lagi diawali dengan kelahiran baginda Nabi, tidak diawali dengan kematian baginda Nabi, tidak diawali dengan perang-perang yang ada di dalam Islam, tetapi justru kalender dalam Islam itu diawali dengan peristiwa hijrah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Karena dari hijrah inilah peradaban Islam menjadi peradaban yang menguasai dunia, peradaban yang menjadi teladan, menjadi contoh di dalam kehidupan. Peradaban Islam inilah yang menguasai dunia dan inilah yang mewarnai kehidupan pada waktu itu setelah hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karena itu syukur ini menjadi sesuatu yang harus kita hadirkan. Syukur ini menjadi sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Bayangkan kita sudah diberikan kesempatan 1 tahun. Maka saat ini sudah 1447 Hijriah, kita berharap ini juga menjadi waktu yang baik untuk melakukan ibadah, waktu yang baik untuk kita berinvestasi, waktu yang baik untuk kita mengumpulkan amalan-amalan saleh yang akan menjadi sumber kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pandai bersyukur itu paling tidak akan mendapatkan 3 hal. 3 perkara yang akan didapatkan oleh mereka yang pandai bersyukur. Apa 3 perkara itu, Allah? Di pertengahan surat Az-Zumar ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Bila mana Anda bersyukur, kata Allah, maka Allah sendiri yang akan merestui kalian. Allah yang akan ridha kepada Anda semua. Masya Allah Bapak Ibu, kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, kalau Allah sudah senang kepada hambanya, maka tidak ada sesuatu yang mustahil terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menghadirkan sesuatu itu kepada hambanya. Jadi jangan kita pernah berpikir, oh ini mustahil terjadi, oh ini sulit terjadi, oh ini tidak mungkin. Ini cara pandang kita Bapak Ibu. Tetapi kalau Allah sudah ridha, kalau Allah sudah senang,
Allah sudah berkehendak atas sesuatu, maka kun fayakunnya Allah itu tidak akan bisa satupun makhluk Allah yang menolaknya. Saya harus bercerita Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh ayahanda tadi. Tiang mendapatkan rezeki yang luar biasa tahun ini bisa berhaji. Tidak pernah tiang bayangkan, tidak pernah ada niat, sampai-sampai bercita-cita saja tidak, mohon maaf. Ya, kenapa? Karena ya kita tahu haji itu sulit. Apalagi tahun ini Bapak Ibu, orang yang berhaji tahun ini benar-benar tidak ada satupun peluang orang bisa berangkat haji. Kalau toh bisa berangkat, tidak ada jaminan dia masuk ke masyair. Ya. Jadi untuk masuk ke Arafah, Muzdalifah, Mina itu tidak mungkin bisa. Kenapa? Tahun ini Saudi Arabia itu menerapkan yang disebut dengan peraturan yang paling baru, tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau tahun kemarin itu hanya coba-coba. Pemberlakuan istilah nusuk. Bapak Ibu, nusuk itu adalah kartu. Kartu itu online sifatnya. Jadi kemana-mana, mau dibuka di mana-mana itu kelihatan. Itulah yang akan menjadi jalan kita untuk masuk ke hotel, ya, bisa masuk Masjidil Haram, bisa masuk ke Arafah, Muzdalifah, Mina, mendapatkan hak-hak segalanya itu harus ada kartu itu. Paspor berlaku apa tidak? Tidak. Visa berlaku apa tidak? Tidak sama sekali. Tiang sendiri jadi petugas. Tiang mendampingi Pak Menteri, tiang menjadi imam sholat di Arafah di mana-mana bersama beliau. Itu tugasnya, mohon maaf, hanya mendampingi saja, karena memang tugas tiang itu sebagai mustasyar. Mustasyar itu lamun bahasan itu sampai jamaah konsultan agama. Jadi kalau ada masalah-masalah fikih, masalah-masalah di dalam beribadah yang tidak bisa dipecahkan, kembali kepada kami. Bagaimana fatwanya? Itu hanya 17 orang se-Indonesia, diambil dari ulama-ulama yang ada di Indonesia. Jadi tiang ingat sekali Bapak Ibu, sekota Mataram tiang hadir untuk memberikan manasik. Di kecamatan-kecamatan tiang hadir untuk memberikan manasik. Belum ada informasi untuk berangkat haji. Kemudian tiang berangkat sama beliau ke Sumbawa. Nah di Sumbawa itu STQ. Ya, sepulang STQ itu kan berangkat tanggal 3 itu Pak Zaidi. Tanggal itu yang kloter 3 itu. Kloter 1 itu tanggal 30 sudah berangkat. Kami masih di Sumbawa. Itulah yang saya sebut, kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah berkeinginan atas sesuatu, tidak ada yang mustahil. Malam itu hanwada Allah, tiang ditelepon oleh sekretaris Menteri Agama, Pak Zainuri, ya tolong telepon Pak Menteri sekarang. Tadi beliau minta untuk ditelepon. Begitu tiang telepon, siap Pak Menteri, ada perintah. Beliau hanya mengatakan, kamu haji nggak tahun ini? Saya bilang, tidak. Ada apa Pak Menteri? Kalau begitu berangkat haji. Ya, berangkat saja haji. Jadi kalau tiang hitung, keberangkatan tiang tahun ini, itu yang ke-7 kali. Dan itu semuanya jadi petugas. Jadi haji yang dibiayai oleh pemerintah, semua yang ke-7 kali. Bapak Ibu, kalau kemarin itu tidak ada yang bisa berhaji, mohon maaf. Benar-benar steril dari orang-orang mukimin, steril dari orang-orang yang jual pisa, jual apa istilahnya. Bayangkan, Pak Kapolda Nusa Tenggara Barat, yang lihat di status teman, ada apa itu? Saya bilang, oh kami hadir di acara pelepasan Pak Kapolda. Memang tiang lihat videonya, beliau cerita dan beliau sudah pamit dan lain sebagainya. Beliau telepon tiang. Tiang tanya, sudah dapat visa belum? Sedang diproses. Oh, gak mungkin bisa. Tiang langsung katakan, gak mungkin bisa. Padahal pada waktu itu orang siap bayar 950 juta, Bapak Ibu. 950 juta, itu pun tidak bisa berangkat haji. Ya, apalagi kalau hanya sekedar bayarannya 50 juta atau 100 juta. 950. Makanya kemarin hotel-hotel di Mekah itu banyak yang kosong. Ya, terutama hotel bintang 5. Kenapa?
Karena memang itu sudah dipancar, ya, sudah dibayar DP-nya itu oleh mereka-mereka yang akan berpikir untuk mendapatkan pisapu roda. Pisapu roda itu adalah mereka yang memang diberikan kesempatan dengan biaya yang mahal sekali. Itu biasanya di atas 500 juta Bapak Ibu. Dan itu laris manis. Laris manis yang 500 juta itu. Jadi jangan berpikir, lah boleh monjok saya milih 500 juta. Masya Allah Bapak Ibu, 10.000 yang dikeluarkan pisah yang harga 500, yang daftar mungkin 100.000. Nggih. Bayangkan 10.000 yang mendaftar 100.000. Ternyata banyak orang kaya di Indonesia ini. Cuma nggak kelihatan saja kayanya. Mungkin di tempat kita yang kurang kaya. Tapi kalau di luar-luar sana itu kaya-kaya semua. Saya mohon maaf, pulangnya kemarin itu bersama 2 orang, Bapak Ibu masih muda sekali. Yang pikir orang itu jamaah haji. Dari Maluku, suami istri. Yuk, Anda berangkat kloter berapa? Atau tanggal berapa hajinya? Oh, saya mohon maaf, saya tidak berangkat haji. Saya baru pulang umroh ini. Loh, kok bisa? Barengan pulangnya sama tiang di Jeddah. Bapak Ibu, beliau pulang umroh, tiang pulang haji. Bagaimana ceritanya? Barulah beliau bercerita. Beliau bayar ongkos hajinya saja itu 375 juta. Jadi beliau pulang datang dari Maluku, tinggal di Jakarta untuk mengurus visa mulai tanggal 26 Mei pada waktu itu. Untuk menunggu pisapu roda, terus menunggu. Ternyata sampai last minute, besok lusanya sudah mau wukuf, beliau masih berharap. Dan banyak teman, itu ribuan manusia. Ribuan orang Bapak Ibu. Kami menunggu keajaiban. Jangan-jangan turun keajaiban dari Allah SWT. Supaya kami bisa wukuf. Bayangkan Bapak Ibu kerugian travel pada waktu itu, kemarin itu. Ada yang sudah booking hotel, tiket, dan lain sebagainya. Itu paling banyak travel yang rugi. Ya. Nah masih mending teman yang tiang ceritakan itu yang bayar 375. Sampai orang wukuf tidak keluar pisah, maka beliau berserah diri kepada Allah. Untungnya travelnya baik, mengembalikan 375 juta itu cash langsung, tidak ada potongan sedikit pun. Maka bagaimana berikutnya Bapak Ibu? Malu saya pulang. Saya akan menunggu selesai hari tasyrik. Karena tanggal 15 Zulhijjah visa umroh sudah dibuka. Maka beliau berangkat umroh, beliau ambil yang benar-benar yang plus sekali. Beliau bayar 45 juta, berangkat umroh 10 hari. Maka beliau balik kemarin itu balik dari umroh. Yang penting saya sudah umroh. Kira-kira begitu. Supaya jangan sampai merasa begitu kecewa sekali. Bapak Ibu, termasuk teman tiang, mohon maaf, Pak Kaling Getap, ya, karena banyak orang Lombok itu yang bayar yang 100 juta, yang 75 juta, yang penting berangkat, kira-kira begitu, ya. Kan ada yang mau berangkat, nanti kita urus visanya di situ, mengurus izin hajinya di situ. Itu banyak sekali orang Lombok yang bayar 100 juta, 150 juta, tinggal di Mekah, berharap begitu puncak haji mereka bisa haji. Sama sekali tidak ada yang bisa haji. Termasuk Pak Kaling itu. Padahal beliau 2 hari sebelum wukuf, Bapak Ibu, beliau sudah di hotel. Cuma dia nggak ketemu sama beliau karena di hotel jamaah Mataram. Beliau sedang mengurus bisa berangkat, bisa masuk Arafah, Mina, Muzdalifah. Ternyata tidak bisa. Baru tiang dapat cerita dari sopir yang membawa tiang. Jadi karena tiang itu tamu negara, ada sopir khusus. Pelungguh kenapa nggak ngambilin nusuk katanya. Yuk, bagaimana caranya? Pelungguh punya kuasa itu katanya. Ya saya nggak tahu diri saya berkuasa. Gimana maksudnya? Itu yang sudah meninggal kemarin itu ambil saja nusuknya, kasih dia, bisa dijual 25 juta itu katanya. Loh, baru kamu tahu sih, kasih tahu sekarang saya bilang. Jadi nusuk itu kan
nggak ikut meninggal dunia, orangnya yang meninggal dunia. Tapi kan nggak boleh saya melakukan, karena saya atas nama pemerintah. Cuma beliau katakan begitu. Ini bisa dijual ini, gitu kan. Yang penting bisa dipakai sama jamaah, bisa masuk kemana-mana. Tapi ya kita tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Walaupun atas nama kebaikan, mau menolong orang pun kita tidak bisa seperti itu kan, karena sudah melanggar aturan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini tiang ingin menyampaikan gambaran saja. Kalau mau berhaji Bapak Ibu, ya, satu pilihannya adalah haji reguler. Haji reguler ini Bapak Ibu, berapa tahun masa menantinya? Itu tidak kurang dari 35 tahun. Ya. Jadi kalau di Mataram ini Bapak Ibu ya 35 sampai 40 tahun. Itu masa menunggunya, kecuali memang ya kita punya khususiat gitu ya. Ada telepon kayak saya itu kan beda jalur kalau itu. Tapi kalau yang normal Bapak Ibu itu sudah 35 sampai 40 tahun. Maka tiang ingin mengajak kita semua lebih bijak. Kalau mau haji dengan reguler seperti itu, maka lebih baik kita hajikan anak atau cucu kita. Jadi jangan yang sudah pensiun baru daftar. Walaupun niatnya hanya dapat pahala, tapi kita kan bukan hanya dapat niat dapat pahala, tetapi ingin berangkat, kan begitu? Kalau pensiun 60 tahun tambah 35 tahun berapa jadinya? 95 tahun, kan agak sulit itu. Kemarin Bapak Ibu mungkin membaca di media komplainnya pemerintah Saudi terhadap kita. Saya ingin meluruskan. Ada apa dengan komplainnya Saudi kemarin terhadap penyelenggaraan haji tahun ini? Pertama Bapak Ibu, memang ada crowded, ada masalah. Walaupun masalah itu tidak seperti masalah-masalah yang lalu yang sampai mengakibatkan kematian. Ada penumpukan massa, ya. Ada penumpukan jamaah, ya. Ada jamaah yang jalan dari Muzdalifah ke Mina, iya. Itu memang ada. Daripada mereka nanti menunggu bus tidak nyampe atau terlalu banyak orang, maka lebih baik inisiatif jalan, iya. Dan itu rata-rata jamaah haji Indonesia juga melakukannya. Nah, kenapa terjadi penumpukan dan lain sebagainya atau masalah-masalah yang diperdebatkan kemarin? Itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah kita juga. Apa kebijakannya? Mohon maaf, tiang melihat teman-teman di DPR itu kurang cermat. Ini kan agenda tahunan Bapak Ibu. Setiap tahun kita lakukan ini. Seharusnya rapat memutuskan berapa harga biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji itu kan seharusnya 6 bulan sebelum haji itu sudah selesai. Jangan sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya. Ini kan mepet sekali Bapak Ibu. Memutuskan sekian biaya haji 2 bulan, habis itu sosialisasi, habis itu pelunasan. Jamaah kita kan tidak semua punya uang langsung melunasi, ya kan? Seharusnya paling baik itu 6 bulan sebelumnya, karena ini sudah sesuatu yang pasti. 6 bulan sebelumnya sudah diputuskan sekian biaya haji, maka disosialisasikan kepada jamaah. Jamaah diberikan tempo pelunasan jauh hari sebelumnya, sehingga Saudi baru buka pemisahan, kita sudah masukkan nama-nama itu sesuai dengan yang sudah bayar. Kemarin itu Bapak Ibu mohon maaf, Saudi sudah minta mana nama-nama yang akan berangkat, kita belum berani publish. Kenapa? Banyak di antara jamaah yang belum bayar. Begitu kita masukkan data, masukkan saja dulu, ternyata yang dimasukkan itu ada yang nggak bayar, ada yang tidak memenuhi biayanya, walhasil mohon maaf tidak diproses pisahnya. Makanya ada istilah pisah yang tidak keluar. Jadi pisah yang tidak keluar itu kenapa? Karena data yang dimasukkan ke kedutaan itu adalah data mentah, yang sampai akhir permintaan dari Saudi itu belum selesai direkap, karena belum selesai pembayaran. Karena jamaah haji yang masih menunggu. Belum lagi yang mohon maaf, yang yang masuk cadangan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi itulah
awal bermasalahnya, Tiang. Di samping yang kedua adalah kebijakan Saudi yang menerapkan syarikah yang banyak. Syarikah itu perusahaan yang mengurus haji. Jadi kemarin itu 8 perusahaan. Nah, yang terjadi kemudian apa? Di kloter pertama Mataram misalnya atau Lombok Barat, diinput visanya. Tidak keluarlah 30 orang, 50 orang. Tetapi kloter berikutnya sudah diinput, tetapi berbeda perusahaan. Keluar visanya mereka, yang ini belum keluar, masuklah mereka, maju. Anda yang sudah keluar visa maju, kan begitu? Banyak saudara-saudara kita yang belum waktunya harus berangkat, ya kan? Akhirnya maju. Majunya mereka ini konsekuensinya apa, Bapak Ibu? Berbeda perusahaan. Berarti ada 2 atau 3 perusahaan. Di Saudi nggak berani menerima. Ini kan perusahaan saya, kok ada dari perusahaan yang lain? Harus dipindahkan. Makanya ada kemarin komplain, pisah saya sama ibu saya, pisah saya dengan bapak saya, pisah sama anak saya hotelnya. Kenapa? Karena beda perusahaan. Ini supaya ada bayangan sedikit. Karena kemarin itu komplainnya di mana-mana. Awal hasil sampai semua kloter juga bermasalah. Kenapa? Karena yang ini diambil tadi untuk menomboki yang pertama, ini kosong diambil terus begitu. Bapak Ibu, kalau kita biarkan kosong berangkat, besok terakhir mau cari pesawat dari mana? Siapa yang bayarin pesawat? Makanya salah satu strateginya adalah yang keluar visa masuk duluan. Supaya jangan terjadi kekosongan pesawat. Sehingga itulah yang menyebabkan kekacauan. Ada yang pisah dari rombongan, pisah dari ketua kloter, pisah dari KBIH dan lain sebagainya. Ya, tetapi secara umum Bapak Ibu semua itu berjalan baik. Ya, artinya tidak ada kematian yang banyak sekali, penumpukan yang membuat kematian banyak. Nah itu tidak ada. Memang tahun ini termasuk tinggi kematian Bapak Ibu. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kita terlalu lunak dalam menerapkan konsep istitoah. Maka Tiang termasuk yang sepakat sebenarnya kalau yang sudah tua-tua sekali itu lebih baik diperketat saja istitoahnya. Ini rata-rata yang meninggal dunia ini mohon maaf itu sudah tua-tua Bapak Ibu. Kemarin tadi masih dikirim itu hampir mendekati 400 orang yang meninggal. Ya, 380 sekian. Hari ini terus akan bertambah. Kenapa? Rata-rata mereka sudah tua. Saudi tidak mau seperti itu. Makanya dulu ada wacana pembatasan usia Bapak Ibu. Kenapa? Karena model kita itu istitoah itu artinya kesanggupan. Ya, ada orang tua yang oleh kesehatan itu tidak diberikan sertifikat kelayakan untuk berangkat karena sudah tua. Walhasil apa? Orang anaknya yang minta, keluarganya datang, bawa anggota dewan, bawa pejabat, tolong usahakan berikan saja sertifikat kesehatan. Alasan anaknya simpel Bapak Ibu, laun yang mati le Mekah dia ni. Pokok sama mati. Masalahnya dia tidak mati-mati. Lamun mati demen, sesama jamaah becat selesai kan. Tapi dia yang terus saja kita harus rawat dia, kemana-mana dirawat dan lain sebagainya. Sehingga memang ada aturan-aturan yang harus diperketat kalau kita mau bisa melaksanakan haji dengan baik ya, tanpa ada masalah-masalah ke depan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ini adalah satu ONH reguler. Yang kedua Bapak Ibu, ini pilihannya. Kalau kita punya uang dan kita ingin berangkat lebih cepat Bapak Ibu, lebih baik Pelonggom Sami berangkat ONH plus daripada visa Puroda. Visa Puroda itu harganya 500-600 juta belum tentu berangkat. Tetapi kalau mohon maaf lewat ONH plus ya, ONH plus itu pasti berangkat karena itu adalah program pemerintah. Kan ada yang reguler, ada yang non reguler. Reguler itu memang disubsidi oleh pemerintah. Bapak Ibu, kalau reguler itu sebenarnya biayanya 100-an juta. Ya, 100-an juta. Tetapi pemerintah itu mengcover setengahnya. Jadi kalau kita bayar 60, maka 40 juta itu dibayarkan oleh subsidi pemerintah di samping dana manfaat dari setoran uang yang kita store itu.
Tetapi sebenarnya budget normalnya itu 100 juta. Tiang jalan sama jamaah haji Malaysia. Saya tanya, berapa kamu bayar haji sebagai jamaah haji Malaysia? Saya bayar 33.000. 30.300 ringgit. Tiang hitung-hitung 145 juta Bapak Ibu. Maroko itu waktu harinya sebentar, hanya 25 hari. Bandingkan dengan Indonesia yang 40 hari. Bayarnya berapa? Sekitar 6.000 dolar. 6.500 dolar. Kalau 6.500 dolar itu berapa jadinya? Di atas 100-an juta. Karena sekarang ini kurs rupiah 16.000 berarti berapa? Kalau 1.000 saja berapa itu? Itu sudah, jadi banyak sekali mereka bayar. Indonesia paling murah Bapak Ibu. Ya, tetapi itu ya jangan namanya Indonesia ya sudah maksimal melakukan apapun demi kenyamanan. Maka tiang berpikir kalau mau berangkat haji di tahun-tahun ini 6 tahun menunggu kalau NH Plus nih gitu ya. 6 tahun atau 7 tahun paling lama, bayarannya itu kisaran 15.000 sampai 20.000 dolar. Sekitar 200-an juta. Itu jauh lebih masuk akal Bapak Ibu. Satu, kita memang tidak disubsidi oleh pemerintah, tetapi mohon maaf dia pasti berangkat. Kemarin kebetulan berangkat juga Pak Bupati Lombok Barat, karena beliau sudah nyetor sebelumnya 6 tahun yang lalu. Nah kemarin tiang coba, karena memang tiang agak bebas, tidak terlalu banyak tugas yang padat Bapak Ibu, hanya ceramah-ceramah. Tiang mengikuti ONH Plus. Kebetulan untuk di Lombok ini, mohon maaf ya, tiang sebut kebetulan Pak Haris, Ahmad Haris yang punya Muhsinin itu, termasuk beliau penyelenggara ONH Plus. Beliau yang menghandle beberapa ONH Plus yang ada di Jakarta. Kalau beliau itu termasuk pengalaman, ya. Jadi tiang lihat perjalanannya dan tiang ikutin, oh ternyata bagus untuk ONH Plus. Ya, jadi kalau untuk ONH Plus bisa Muhsinin. Tapi kalau untuk umroh saya pikir Pelunggu Sami punya ya banyak travel umroh, silahkan saja. Tapi kalau ONH Plus mungkin perlu yang kita tahu orangnya dan memang punya tanggung jawab. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau mau berangkat haji ya ONH biasa yang nunggunya 35 tahun sampai 40 tahun, atau ONH Plus yang menunggunya 6 tahun tapi pasti, tetapi biayanya sedikit menambah daripada menggunakan jasa mohon maaf yang tiang katakan tadi, membayar mukim di situ, tinggal di situ sebulan 2 bulan tapi bayaran 100 juta, tidak dapat bisa melaksanakan ibadah haji. Atau seperti Puroda yang sudah mengeluarkan 500 tetapi tidak bisa mendapatkan berangkat untuk haji juga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang tiang sebut bahwasanya salah satu cara untuk bisa mendapatkan ridha Allah itu adalah pandai-pandai bersyukur. Maka mari kita bersyukur atas segala anugerah Allah. Kesempatan hidup kita saat ini, bertambahnya usia kita, bertambahnya kesempatan hidup kita, ini adalah anugerah yang sangat besar. Maka pastikan kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah ini. Maka cara kita bersyukur berikutnya adalah perbanyaklah kebaikan, perbanyak amal soleh, berbanyak nilai-nilai kebaikan. Apalagi kalau kita sudah tua-tua Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita berat kalau kita mau pergi membangun masjid, mengangkat pasir itu sulit. Mau membawa semen itu sulit, membawa batu sulit, membawa luh-luh sulit. Mungkin yang paling mudah adalah nih untuk harga semen, nih untuk harga kerikil, nih untuk harga luh-luh misalnya. Saya pikir itu jauh lebih cepat, mudah, dan itulah cara kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka bila mana kita bersyukur, peluang untuk mendapatkan ridha Allah, restu dari Allah itu sangat terbuka. Dan bila mana Allah sudah meridhai kita, merestui kita, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang berat, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk terus memotivasi kita untuk melakukan kebaikan sekecil apapun.
Ingat, ini terakhir yang sampaikan hadis Rasulullah SAW. Afdalul a'mali ilallah, ahabbul a'mali ilallah, adwamuha wa in qalla. Perkara yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan-amalan baik, walaupun ringan, walaupun kecil, tetapi dilakukan secara terus menerus, secara kontinu. Tadi yang katakan banyak-banyak bertasbih. Tasbih itu ringan, tetapi kalau kita lakukan setiap hari, Masya Allah, berapa pahala yang kita dapatkan. Senyum itu adalah perkara ringan Bapak Ibu, tetapi kalau itu menjadi kebiasaan kita, berapa pahala yang kita dapatkan. Sedekah, mohon maaf, 2.000, tetapi terus menerus. Jangan 2.000 mingguan. Ini mainnya mingguan, hari Jumat saja. Berapa dibawa Bu? Dititip suaminya 2.000 sekali seminggu hari Jumat. Terlalu kecil kalau 2.000 untuk ukuran seminggu atau sejumat. Maka kalau 2.000 itu boleh, tetapi harian sifatnya. Hari ini, pagi ini 2.000, pagi ini. Jadi kalau seminggu kali 2.000 berapa? 14.000, lumayan. Kali sebulan berapa? Ya, sulit sudah ngitung ini. Ini orang pensiun semua ini tidak bisa ngitung. Sulit ngitung kalau. Berapa jadinya? 50.000 kan? Jadi sebulan itu sudah 50.000, lumayan. Jadi saya pikir perlu kita biasakan untuk bersedekah walaupun 2.000, tetapi secara kontinu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebagai motivasi bagi kita untuk kita terus melakukan amal saleh, melakukan kebaikan sekecil apapun. Mari kita akhiri dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin, a'da'aka a'da'ad din wa man walahum ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya hayy ya qayyum. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.